yang mengancam kita sudah bersatu lewat sholat berjamaah. Nah, dari faedah, kemudian syarat-syarat ya. Ini ulang lagi, syarat-syarat untuk sholat berjamaah. Nah, satu apa? Ada imam. Satu ada imam. Nah, kedua ada makmum udah pasti ya. Ketiga Tadi dalam satu ruangan. Keempat, ibu ingatkan lagi. Yang keempat ada niat yang sama, nikmat untuk sholat berjamaah ya. Jadi kalau makmumnya berarti harus mengikuti imam, jadi harus patuh terhadap imam ya. Jadi kalau imam sholat asar ya niat makmum juga sholat asar gitu ya. Jadi harus menyamakan niat gitu ya. Gitu. Nah, apa yang udah disampaikan minggu yang lalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini marilah kita mencoba berdiskusi tentang sholat berjamaah. Jadi supaya sholat jamaah yang sudah kita ketahui ya manfaatnya, terus syarat-syarat sholat berjamaah tadi sudah dilakukan ya, sudah disebutkan ya, dalam satu tempat, terus dalam satu majelis atau tempat dengan niat yang sama. Nah, kemudian kalau halangan untuk sholat berjamaah itu kira-kira apa aja ya yang jadi penghalang gitu? Sebenarnya kita pengen sholat berjamaah di masjid gitu ya, atau terutama untuk yang laki-laki ya, bagi yang laki-laki. Terus kita
27 derajat ya. Jadi lebih dari maksudnya 27 kali sholat munfarid ya. Nah ini Mas Bob itu yang jadi cara untuk mengerjakannya seperti apa nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Nah untuk kelompok 2 ini kan wanita ada di belakang ya. Nah seperti apa kenapa wanita makmum wanita walaupun istilahnya jumlahnya banyak terus yang makmum laki-laki sedikit tapi tetap harus ada di belakang laki-laki. Nah itu nanti dipresentasikan ya untuk jamaah sholat ya. Silakan untuk berdiskusi ya, nanti dipresentasikan. Gimana? Ada yang ini? Pak, ada pertanyaan? Masih nyiapin. Masih berdiskusi Bu. Gimana ini tentang ini ya Mas Buk ya. Mas Buk tuh ada 3 ya. Yang makmumnya tidak perlu ini dan tidak perlu nambah 1 rakaat. Ada yang perlu nambah 1 rakaat ya setelah salam. Terus ini kalau yang kelompok 2 Pertanyaannya boleh diulang Bu. jadi Kenapa? jadi kan ini makmum perempuan ini kan harus di belakang laki-laki ya. Nah kan kadang ada juga namanya sedang sholat nih laki-lakinya paling cuma 1 atau berapa ini tapi si perempuan tuh makmum perempuan tuh harus menjaga jarak jadi tetap harus posisinya harus di belakang gitu ya, harus di belakang laki-laki. Nah seperti apa ininya apa faedahnya atau fadilahnya perlakuan sholat yang untuk seperti ini nih. Jadi fadilahnya gitu ya. Jadi ini kan termasuk syarat ya, syarat sholat berjamaah seperti ini.